Demi hidup mewah dan citra palsu, seorang wanita tega meninggalkan anak tirinya di tempat sampah. Tapi karma tidak pernah tidur, dan cinta seorang ayah menjadi cahaya di tengah gelapnya pengkhianatan. Ia pamer hidup glamor di media sosial. Tapi di balik makeup tebal dan tas bermerek, ia menyimpan rahasia paling kelam. Meninggalkan anak kecil di tempat sampah demi pencitraan. Kisah nyata dari Buton yang bikin hati tercabik. Langit Buton sore itu berwarna jingga, pertanda hari mulai tua. Lita, wanita berusia 30 tahun dengan penampilan yang selalu rapi dan berkelas, walau sebenarnya semuanya hasil pinjaman dan pinjaman lagi, sedang menyesap kopi di warung kecil pinggir jalan. Ia baru saja kembali dari kota, setelah gagal, total mencoba peruntungan sebagai reseller online yang tidak laku-laku. Takdir memang suka main-main. Di tengah lamunannya, suara familiar memanggil dari belakang. "Lita?" Ia menoleh. Sosok pria dengan kulit legam dan baju kerja kotor berdiri dengan senyum kecil. Seketika matanya membulat. "Adi, masih ingat aku?" Lita tertawa kecil. "Siapa yang bisa lupa? Pacar pertama, waktu SMP. Dari pertemuan tak sengaja itu, obrolan mereka mengalir seperti air. Nostalgia membuka celah untuk rasa yang dulu sempat ada. Mereka mulai sering bertemu. Adi, meski hidup sederhana sebagai kuli bangunan, punya ketulusan yang tak dimiliki banyak pria yang pernah Lita kenal. Ia duda dengan satu anak, Raka, yang masih berusia 4 tahun, manis dan pemalu. Tinggal bersamanya sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu karena komplikasi. Lita, yang selama ini dikelilingi teman-teman yang hanya menilai dari merek tas dan kosmetik, merasa aneh tapi hangat dengan perhatian Adi yang apa adanya. Ia bahkan mulai menyukai kebersamaan dengan Raka, meskipun sempat canggung di awal. Tak lama, mereka menikah secara sederhana. Tanpa pesta mewah, hanya akad di masjid desa dan doa dari tetangga dekat. Lita, yang biasanya tampil bak sosialita, mengenakan kebaya pinjaman dan make up seadanya. Tapi senyumnya hari itu adalah senyum yang benar-benar tulus. Setelah menikah, Lita pindah ke rumah Adi, sebuah rumah kecil dari kayu di pinggir kampung. Tidak ada AC, tidak ada kulkas 2 pintu, bahkan kamar mandinya masih pakai air timba. Tapi ia mencoba menerima semuanya. Ia bahkan rajin memasak dan mencuci, walau kadang kesal karena tangan jadi kasar. Yang membuatnya bertahan adalah Adi yang penyayang, dan Raka, anak kecil yang sering memeluknya tanpa alasan. "Mama Lita wangi," katanya suatu malam sambil menempelkan wajah mungilnya ke dada Lita. Ucapan sederhana itu membuat hatinya hangat. Lita merasa, mungkin inilah yang disebut rumah. Namun jauh di dalam hatinya, Lita menyimpan kegelisahan. Ia masih suka scroll media sosial teman-temannya yang pamer jalan-jalan ke Bali, belanja di Mall Makassar, atau sekadar makan siang di kafe estetik. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa hidup seperti ini? Apakah ia benar-benar bahagia, atau hanya sedang menipu dirinya sendiri? Tapi untuk saat ini, ia masih memeluk peran barunya. Istri yang mencintai, dan ibu yang berusaha. Untuk sekarang, cinta itu masih cukup. Hari-hari awal pernikahan Lita dan Adi memang penuh kebahagiaan sederhana. Tapi, tak butuh waktu lama sebelum keraguan kecil mulai menyusup ke dalam hati Lita, diam-diam, tanpa suara, seperti debu yang menempel perlahan di kaca jendela. Di rumah kecil mereka di pinggir Buton, Lita mengisi waktu dengan mengurus rumah, memasak, dan sesekali membantu warung tetangga. Tapi setiap malam, ketika Raka sudah tidur dan Adi masih di luar mengambil lembur demi tambahan upah, Lita tenggelam dalam layar ponselnya. Scroll, scroll, scroll. Story teman-teman lamanya di Instagram menyala terang. Pesta ulang tahun di kafe modern, tas merek luar negeri, liburan ke Bali, bahkan luar negeri. Feed penuh warna, penuh tawa, penuh gaya hidup yang jauh dari kehidupannya sekarang. Satu-satunya foto yang bisa Lita unggah hanyalah selfie di depan cermin kamar sempit, dengan filter yang menutupi dinding kayu lapuk di belakangnya. Tapi Lita bukan tipe yang mau kalah. Ia mulai bersolek lebih rapi dari biasanya. Bedak tebal, lipstik merah menyala,
dan dress murah hasil belanja online yang terlihat mahal di kamera. Ia ambil foto dengan pose seperti influencer, menempelkan caption bijak. Elegan itu pilihan, bukan keadaan. Followernya bertambah, likes berdatangan, dan dari sanalah dunia kedua, Lita lahir. Dunia palsu yang perlahan terasa lebih menyenangkan daripada kenyataan. Melalui Instagram, Lita kenalan dengan beberapa wanita sosialita lokal di Buton, istri pengusaha, pebisnis arisan online, dan selebgram lokal. Mereka sering kumpul di kafe kota dengan outfit serba branded. Lita, yang awalnya hanya jadi pengagum diam-diam, mulai memberanikan diri ikut. Ia pinjam uang diam-diam, beli dress dan sepatu agar bisa masuk dalam lingkaran itu. Pertemuan demi pertemuan membuatnya makin jauh dari realita. Di antara gelas kopi latte dan pose foto estetik, mereka bicara soal skincare Korea, liburan ke luar negeri, dan suami yang harus berinvestasi demi penampilan istri. Kalau suami, kamu masih kasih uang belanja ala warteg, mending kamu didik dia. Kasih tahu kamu butuh dijaga biar nggak dilirik yang lain, kata salah satu dari mereka, sambil tertawa. Lita hanya tersenyum kecil, padahal hatinya berkecamuk. Ia pulang ke rumah dengan langkah pelan, masuk ke dapur yang masih gelap, karena listrik baru dibayar setengah. Di meja, ada sisa nasi dan telur goreng yang disiapkan Adi sebelum berangkat kerja. Lita duduk, menatap makanan itu lama. Di satu sisi ia tahu Adi sudah berusaha keras. Tapi di sisi lain, rasa malu dan haus pengakuan mulai menelannya hidup-hidup. Ia mulai membandingkan rumahnya dengan rumah sosialita itu. Bajunya, suaminya, bahkan anak tirinya, Raka, yang semakin hari semakin membuatnya kesal. Terutama saat anak itu menangis keras karena minta dibelikan mainan. Dalam hati Lita mulai muncul suara-suara kecil. Aku nggak pantas hidup seperti ini. Kenapa aku harus tanggung beban hidup orang lain? Aku harus naik kelas. Aku pantas hidup lebih baik. Dan saat itulah, topeng itu benar-benar terpasang. Senyuman Lita di Instagram makin terang, tapi wajahnya di rumah makin dingin. Raka jarang lagi mendapat pelukan. Adi sering menerima diam ketus, dan Lita makin terjebak dalam citra yang ia bangun sendiri. Topeng itu tak bisa dilepas, karena semakin lama ia memakainya, semakin ia takut untuk jadi dirinya sendiri. Raka suka memeluk. Sejak kecil, ia terbiasa memeluk ayahnya sebelum tidur, memeluk bantal kecil pemberian almarhum ibunya, dan dulu, ia juga sering memeluk Lita, ibu tirinya yang sempat ia anggap seperti ibu kandung. Tapi entah sejak kapan, pelukan itu berubah menjadi ketakutan. Lita tak lagi ramah seperti dulu. Tatapannya dingin setiap kali Raka mendekat. Kadang, Lita membalikkan badan pura-pura tak mendengar, atau lebih sering menatap layar ponsel daripada menjawab pertanyaan polos Raka. Mama Lita, aku gambar pelangi di tembok, kata Raka suatu sore dengan bangga. Alih-alih memuji, Lita langsung membentak. Raka, kamu ini kenapa sih, ya? Rumah udah sempit, masih juga kamu kotori. Dasar anak bandel. Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca, pelangi kecil yang ia gambar dengan krayon bekas kini terasa seperti kesalahan besar. Ia pun mundur pelan, lalu duduk diam di sudut rumah, memeluk lututnya. Bagi Lita, setiap suara tangis, Raka terasa seperti gangguan. Setiap rengekan, minta dibelikan mainan seharga Rp5.000, jadi beban tambahan dalam pikirannya yang penuh tekanan. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai anak, melainkan sebagai pengingat bahwa hidupnya tidak sempurna, bahwa ia terikat dengan kehidupan yang tak bisa dibanggakan. Mama, Raka boleh ikut Mama ke kota? Tanya Raka pelan suatu malam. Lita melirik tanpa senyum. Buat apa? Kamu bisa ngapain di sana? Gangguin Mama aja. Anak kecil itu mengangguk lemah, lalu kembali ke kamarnya. Sejak saat itu, Raka semakin jarang bicara. Bahkan kepada ayahnya, ia lebih banyak diam. Ia mulai sering mengompol atau menolak makan. Beberapa kali ia mengigau di malam hari memanggil nama almarhum ibunya.
Adi menyadari perubahan itu. Ia mencoba bicara dengan Lita, tapi selalu terbentur dinding. "Sayang, Raka tuh anak kecil. Kalau kamu marahin terus, dia bisa trauma," ucap Adi dengan lembut. "Trauma kenapa? Biarin aja. Aku ini bukan ibunya. Aku udah cukup baik nerima anak orang loh," balas Lita dingin sambil menata baju-baju bermerek palsu hasil belanja online-nya. Adi hanya bisa terdiam. Di satu sisi, ia tahu istrinya sedang tertekan. Tapi di sisi lain, hatinya remuk melihat anaknya yang dulu ceria, kini berubah jadi anak yang takut bicara dan mudah menangis. Suatu malam, Raka terbangun dari tidurnya dan berbisik pelan, "Ayah, Mama udah nggak suka aku ya?" Adi memeluk anaknya erat-erat, tapi luka itu sudah terlanjur mengendap di hati Raka, dan pelukan itu tak cukup untuk menyembuhkannya. Sementara itu, Lita makin larut dalam kehidupan palsunya. Baginya, Raka hanyalah bagian dari masa lalu suaminya yang tak pernah ia pilih. Dan, dalam dunia sempurna yang ia bangun, Raka adalah noda yang ingin ia hapus. Tanpa sadar, Lita sedang mematahkan hati paling murni yang pernah mencintainya. Semakin hari, hidup Lita terasa seperti jalan menanjak yang tak kunjung sampai puncak. Rumah kecil itu makin terasa sempit, seolah-olah dindingnya menutup perlahan dan membuatnya sesak napas. Sementara kebutuhan hidup terus datang tanpa permisi. Uang belanja, uang sekolah, listrik, sembako, dan tentu saja cicilan. Ya, cicilan. Tas KW premium, sepatu ala selebgram, dan bedak mahal hasil patungan lewat pay later. Semua demi menjaga eksistensinya di tengah lingkaran sosialita yang ia kejar mati-matian. Setiap minggu Lita ikut arisan yang digelar di kafe pinggir kota. Ia harus tampil cantik, wangi, dan tentu saja terlihat mampu. Padahal, tagihan di dompet digitalnya menumpuk. Beberapa debt collector sudah mulai mengirim pesan, bahkan menelpon Adi yang tidak tahu menahu soal utang istrinya. Adi sendiri semakin lelah. Upah sebagai kuli bangunan tak pernah cukup, tapi ia tetap berusaha. Kadang bekerja lembur hingga malam, kadang meminjam motor tetangga untuk mencari kerja tambahan. Semua itu ia lakukan karena merasa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun bagi Lita, semua itu tak ada artinya. Ia mulai menyalahkan segalanya, terutama kehadiran Raka. Kalau nggak ada anak itu, beban hidup nggak seberat ini, keluhnya. Suatu malam saat video call dengan salah satu teman sosialitanya, Vina, "Serius, Lit, aku juga nggak akan sanggup ngurus anak orang. Dia bukan darah dagingmu." "Nggak salah kok, kalau kamu ngerasa berat," kata Vina sambil menyesap matcha latte-nya. "Teman, lain menimpali, kadang hidup itu pilihan, sayang. Kalau kamu terus mikirin orang lain, kamu nggak akan maju. Kamu pantas bahagia, Lit." Kata-kata itu menancap kuat di kepala Lita. Aku pantas bahagia. Aku berhak memilih jalan hidupku. Dari hari ke hari, Lita makin sulit melihat Raka sebagai anak kecil yang butuh cinta. Ia mulai melihatnya sebagai simbol keterpurukan. Anak dari istri pertama Adi, anak yang menahan kebebasannya, anak yang menurunkan kelas sosialnya. Tiap kali Raka batuk-batuk minta obat, Lita merasa kesal. Tiap kali Raka minta dibacakan cerita, sebelum tidur, Lita merasa terganggu. Bahkan suara tawa kecil Raka yang dulu membuatnya tersenyum, kini justru memicu kemarahannya. Raka pun makin sering dibentak, diminta diam, atau diusir keluar rumah agar bermain sendiri. Adi yang menyadari perubahan ini mencoba bicara, tapi Lita hanya menangis dan memutarbalikkan keadaan. "Aku capek, Di. Capek harus pura-pura kuat, pura-pura bisa semuanya. Aku bukan ibu kandung anak itu. Aku juga punya hidup," teriak Lita sambil melempar handphone ke sofa. Adi hanya bisa terdiam, menatap istrinya yang semakin asing. Perempuan yang dulu hangat, kini berubah menjadi sosok yang penuh kepalsuan dan kemarahan. Dan Raka, anak kecil tak berdosa itu, mulai merasa ia memang tidak diinginkan. Ia mulai tidur tanpa pelukan, makan sendiri tanpa ditemani,
dan menghabiskan waktu dengan berbicara pada boneka robek yang ia beri nama Bu Guru. Hingga suatu malam, Lita kembali berbincang dengan Vina. Kalau aku di posisi kamu, udah dari dulu aku lepasin beban itu, Lit. Bikin hidup kamu ringan. Kamu nggak punya kewajiban sama anak itu. Lagian dia bukan siapa-siapamu. Lita terdiam. Tapi dalam hati, benih itu sudah tumbuh. Sebuah ide gelap yang perlahan terasa masuk akal. Karena dalam hidup palsu yang Lita kejar, satu-satunya yang tidak pernah cocok dalam gambaran sempurna itu adalah Raka. Pagi itu langit buton tampak sendu, seperti tahu akan ada yang patah. Lita bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdandan rapi, mengenakan blus krem dan celana panjang yang biasanya hanya dipakai ke pertemuan arisan. Wajahnya dipoles sempurna, lipstik tipis, bedak rata, dan alis yang dilukis dengan hati-hati. Seperti mau ke kafe, bukan ke tempat yang akan mengubah hidup seorang anak kecil selamanya. Raka, ayo sayang, kita jalan-jalan. Mama mau ajak. Kamu lihat burung-burung, ujar Lita dengan suara lembut yang sudah lama tak terdengar. Raka yang masih menggosok matanya, tersenyum kecil. Ia senang sekali mendengar Lita memanggilnya dengan nada manis. Mungkin Mama sudah tidak marah lagi. Mungkin hari ini akan jadi hari yang menyenangkan. Mereka berdua naik ojek ke pinggiran kota, ke sebuah area kumuh di luar pusat keramaian, dekat tempat pembuangan sampah kota. Tempat yang bahkan tidak ditandai di Google Maps, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu jalannya. Sepanjang jalan, Raka memegang tangan Lita erat. Ia banyak bercerita tentang mimpinya semalam, tentang bonekanya Bu Guru, dan tentang keinginannya masuk TK tahun depan. Lita hanya menjawab dengan senyum singkat dan sesekali anggukan. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Tapi ia terus berjalan, seolah-olah sudah mematikan suara hatinya sejak semalam. Saat tiba di dekat tumpukan sampah yang menjulang seperti bukit kecil, Lita menuntun Raka ke satu sudut yang agak tersembunyi, dekat tempat para pemulung biasa meletakkan karung hasil pungutan. Di sana, Lita berjongkok dan mengelus rambut Raka. Nak, Mama harus pergi sebentar ya. Kamu tunggu di sini. Nanti Mama balik, bisiknya pelan. Raka mengangguk patuh, tak tahu apa-apa. Ia duduk di atas kardus bekas, memeluk bonekanya. Mama janji balik ya. Lita mengangguk, meski matanya mulai basah. Janji. Dan saat Raka menunduk memungut batu kecil untuk dimainkan, Lita berbalik dan berjalan cepat, lalu berlari kecil menjauh. Ia tidak menoleh. Ia tidak berani. Di dalam hatinya ada pertempuran yang sengit, antara nurani dan rasa takut, antara cinta yang dulu ada dan ambisi yang menyesakkan. Tapi langkahnya tak pernah ragu. Ia ingin lepas. Ia ingin bebas. Beberapa menit kemudian, Lita sudah duduk di ojek lagi, menuju rumah. Wajahnya kembali datar. Ia menghapus air mata sebelum sampai, lalu masuk rumah seperti tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat membuka ponsel dan memposting story. Morning vibes with calm mind. Filter hangat, senyum palsu, caption manis. Sementara itu, di tengah bau busuk dan udara lembab, seorang anak kecil duduk sendiri, menunggu. Matanya terus menatap ke arah jalan kecil yang tadi dilalui. Ibunya, Mama janji balik. Tapi yang datang bukan Lita. Bukan siapa-siapa. Hanya lalat, bau sampah, dan kesunyian yang perlahan mengunyah harapan seorang anak bernama Raka. Matahari sudah tinggi saat Adi pulang dari pekerjaan tambahan pagi itu. Tubuhnya penuh debu, peluh menetes dari pelipis, tapi senyum masih terukir di wajahnya. Hari itu, ia sengaja beli jajan pasar kesukaan Raka, pisang ijo dan pastel. Raka, lihat, ayah bawa. Sunyi. Tidak ada suara langkah kaki kecil berlari menyambut. Tidak ada teriakan ceria, tidak ada tawa. Rumah sepi, terlalu sepi. Adi menyusuri tiap sudut rumah. Kamarnya kosong, dapur kosong, halaman belakang kosong. Ia mulai panik. Lita, Raka kemana? Oh, dia main. Tadi pagi masih di rumah. Mungkin ke rumah Bu Rita atau ke lapangan, jawab Lita sambil memainkan kuku palsunya yang baru digel. Tapi sorot matanya tak menatap Adi.
Ia bicara sambil lalu, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adi segera berlari ke rumah Bu Rita, lalu ke lapangan tempat anak-anak biasa bermain. Tapi tak ada yang melihat Raka hari itu. 2 hari berlalu. Raka belum juga pulang. Adi sudah mencetak foto Raka dan menempelkannya di tiang listrik, di warung, bahkan ke tempat-tempat yang tidak masuk akal seperti halte kosong dan pos ronda. Ia menyusuri gang-gang sempit, pasar, terminal, dan bertanya pada siapapun yang bisa dijadikan harapan. Anak kecil, laki-laki, rambut ikal, bawa boneka kain, tak satu pun melihat, tak satu pun tahu. Setiap malam, Adi duduk di kursi depan rumah sambil menggenggam sandal kecil milik Raka. Ia sudah nyaris putus asa. Sementara itu, Lita masih mempertahankan kebohongannya. Ia tetap update story, ikut arisan, dan pura-pura tenang. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ia semakin gelisah. Setiap suara pintu diketuk membuat jantungnya berdegup kencang. Setiap panggilan telepon membuatnya takut itu dari polisi atau wartawan. Sampai suatu malam, tetangga depan rumah Pak Jafar bicara dengan Adi. Pak Adi, maaf kalau saya lancang, tapi saya lihat Lita ajak Raka pagi-pagi waktu itu. Saya pikir mereka mau ke kota. Degun Adi menatap istrinya. Benar kamu ajak Raka keluar waktu itu? Lita tercekat. Iya, tapi aku turunin dia di rumah Bu Sari. Dia minta main di sana. Namun, Bu Sari berkata lain. Raka tidak pernah ke rumahnya hari itu. Bahkan tidak terlihat lewat depan rumahnya. Kebohongan Lita mulai terbongkar. Pelan tapi pasti. Ekspresi Adi berubah. Marah, bingung, dan patah hati bercampur menjadi satu. Lita, kamu buang anakku kemana? Lita akhirnya menangis, tapi bukan karena menyesal. Ia menangis karena ketakutan, karena semua topeng itu mulai runtuh. Citra yang ia bangun dengan susah payah, kini hancur oleh kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Adi terduduk lemas. Dunia seakan runtuh. Anak yang ia rawat sendirian, yang ia jaga sejak istrinya tiada, kini hilang entah kemana. Oleh tangan orang yang ia percaya. Dan langit malam itu kembali sunyi. Seperti hati seorang ayah yang kehilangan jejak cinta paling sejatinya. Berita tentang bocah kecil yang dibuang di tempat sampah oleh ibu tirinya menyebar cepat di seluruh Buton. Media lokal ramai memberitakannya. Foto Raka, dengan wajah lusuh dan boneka lusuhnya yang terus ia peluk, menjadi viral. Warga marah. Netizen menumpahkan amarahnya di kolom komentar. Tetangga pun bergunjing, tak percaya Lita yang selama ini tampil anggun dan penuh gaya bisa melakukan hal sekejam itu. Lita akhirnya ditangkap. Beberapa hari setelah penyelidikan polisi dan laporan warga. Saat digelandang keluar rumah, wajahnya ditutupi masker besar dan kacamata hitam. Tapi semua tahu siapa dia. Citra yang dulu ia bangun dengan hati-hati, runtuh, hancur, jadi debu. Ibu tirinya tega buang anak ke tempat sampah. Cuma demi gaya hidup, rela korbankan anak kecil, headline demi headline menusuk telinga Lita lebih dalam dari jeruji besi yang kini mengurungnya. Di balik tembok penjara, Lita mulai benar-benar melihat dirinya. Bukan Lita si sosialita palsu. Bukan Lita si istri yang ingin naik kelas. Tapi Lita si manusia yang sudah menggadaikan hati nurani demi validasi. Ia menatap dinding kosong sel tahanannya, sambil menggenggam rosario kecil yang ia temukan di bawah ranjang. Entah doa macam apa yang ia bisikkan, penyesalan, ampunan, atau hanya rasa takut akan sunyi yang kini menemaninya setiap malam. Sementara itu, Adi akhirnya menemukan Raka di bawah perlindungan dinas sosial. Tubuhnya kurus, tapi nyawanya utuh. Jiwanya belum sepenuhnya pulih, tapi masih ada cahaya kecil di matanya. Pertemuan mereka mengharukan. Ayah. Adi memeluknya erat, sangat erat, seolah ingin menarik kembali semua rasa aman yang sempat hilang. Maaf, Nak. Ayah janji, ayah enggak akan lepasin kamu lagi. Pelan-pelan, Raka kembali belajar tertawa. Ia mulai bicara lebih banyak, mulai menggambar pelangi lagi. Kali ini di buku gambar, bukan di tembok. Adi pun berubah. Ia berhenti bekerja lembur demi bisa lebih banyak waktu bersama Raka.
Ia mulai ikut program pelatihan tukang bersertifikat. Perlahan, mereka bangkit. Dan Lita hanya bisa melihat dari jauh lewat kabar yang dikirim pengacaranya. Ia tahu, tak ada penjara yang lebih menyakitkan dari kehilangan cinta seorang anak yang tak pernah bisa dibeli, tak bisa dicicil, dan tak pernah bisa dipoles dengan filter. Pesan buat sahabat pembaca, hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat, tapi bagaimana kita bertahan dengan hati yang jujur. Gaya hidup bisa dipalsukan, tapi kasih sayang tak pernah bisa dimanipulasi. Raka hanyalah satu dari banyak anak yang tak meminta lahir di tengah ambisi orang dewasa. Tapi kisah ini adalah pengingat bahwa terkadang yang kita buang demi dunia adalah hal paling murni yang pernah kita miliki.